Halo, ketemu lagi. Nih sekarang ada di channel gua, kali ini segmennya Grebek Studio. Nah, kita lagi ada di studio mana? Ada sih di judulnya ya. Tapi ini keren nih. Gua sekarang berada di Formix Studio di Jakarta, apa Jakarta? Film Studio. Jakarta Film Studio di daerah Ceger, di Jakarta Timur nih. Ini dekat Kampung Rambutan. Boom dan Lavalier untuk Oh, tetep dubbing. ya? Lavalier tetep Karena ya? kita menyamakan sama Lokasi. lokasi, sama Iya. location. Jadi setup location kita samakan di sini. Oke. Kecuali untuk VO. Kalau VO kita baru pakai kondenser, Oke. pakai Kebetulan apa? Newman ya Large. pasti ya. Kita pakai U87 Newman. Oke. Jadi si yang mau overdub lihat ke layar, Layar. dia lihat dialog ya. Iya, Oke. lihat dialognya, Lihat lihat gambarnya. teks, lihat apa Q-nya, Oke. Tapi ada mereka sambil lihat gambar gitu ya? sambil lihat gambar. Karena biar sesing mungkin, jadi nanti waktu editing nggak terlalu Tidak terlalu berat. paling geser dikit. Wah. Itu sampai ada bak mandi. Ada bak mandi, pintu mobil, Itu mobil. kap mobil juga ada, Gila, kap mobil. Kasur. Wah, ini korden, kursi, meja, sepeda, ada sepeda loh ini. kotak pos ada Kotak kita. pos. Ruang selanjutnya Nah, selanjutnya nih. ini mix B ini adalah medium stage kita. Mari masuk. Wah, Ah, ini mix B. Wow, ini medium stage kita. medium stage-nya. Ya, Wow, ini sudah 7.1. ini 7.1 formatnya. Formatnya 7.1. Terus kita pakai Christie juga proyektornya, tapi Christie yang office Kecil ya, ya? yang kecil. Oke. Laser juga, Laser juga ya. Ini Terus- sharp throw ya? short row. Sharp throw ya. Terus kita pakai JBL semua, JBL semua. speakernya. Kita di sini kita pakai ada 8, 12 sama depan itu kita pakai kalau nggak salah ada 9 tambah 2 11 tambah 12 23 speaker 23 speaker total ini. total 23 speaker kita pakai. Tapi ini JBL yang Cinema ini Mas ya? Iya, Cinema. Ya memang dia udah nekuk gitu Ah, ah. bentuknya. Kita JBL Cinema. Kalau yang depannya cara kita pakai yang driver semua gitu, Oh, yang ditanam ya? yang ditanam. Oke. Iya. Gitu. Ini tetap pakai Pro Kita Tools. pakai Pro Tools juga, sama pakai Pro Tools. Kita pakai 2 komputer di sini, Mac Mini. Eh, playbacknya sendiri sama untuk playback videonya sendiri. Oh. Gitu. Oh, playback videonya sendiri ya. Mm. Di sini untuk apa ini Mas? Preview atau? Di sini kita lakukan preview dan final mix untuk biasanya untuk film-film yang dikeluarin untuk OTT, kayak untuk Netflix, Disney Plus, gitu-gitu. Oke. Itu kita I see. kita final di sini. Gitu. Finalnya di Preview sini ya. Heeh. 7.1. 7.1. Jadi belum Atmos yang ini ya. Nah, atau juga kadang sinema juga di sini kalau ruang yang besar kita lagi ada, pakai yang Di sisanya sini. kita taruh sini gitu. Oke. Tapi ya translate-nya pasti sama ya kayak di Translate-nya bioskop sama. Ini semua ruangan stage kita itu di di commissioning sama Dolby, dikalibrasi sama Dolby. ya. Dikalibrasi sama Dolby ya. Iya, Absorb semua ini. absorb semua. Oke nih. Wow. Ini komputer 2. Ini berapa Komputer in ya kalau di in sih? Ini Gede siapa banget ini ya? Kita juga nyiapin stick Oh, lebih loh. Lebih. B. Ini 100 200-an ada ini. Screen-nya. Ini Ada berpori ya? Enggak, kita nggak pakai. Oh, ini nggak perforated. Nggak perforated ya? Jadi Screen-nya. ini screen-nya kita pakainya yang apa itu, ada merek waktu itu saya lupa juga, tapi ini nggak perforated, tapi tidak menahan High frequency. high frequency juga, tidak, tetap Tetap tembus ya? tetap nembusin suara
Tapi ini drivernya JBL, JBL. JBL semua ya. JBL. Ada di Jadi, belakang sini. Ada. Jadi kita pakai 3-way untuk LCR-nya. Mm-mm. Lalu kita pakai apa namanya? Subwoofer 2 driver. Oke, 18 in. 18 in sekali 2. 18 in kali 2, gokil. Cuma nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan Nempel sebenarnya semua di sini. behind the Ditanam screen. behind the screen. Nah, ini ada stick golf kalau bosan. Iya. Oh, ini from server. Ini from server semuanya. Kabelan semua ya, Iya, Dante semua Dante ya. semua. Oke. Dante sama buat KVM juga. Oh, iya. Tuh. Wow. Jadi kalau di studio semacam ini ya nggak ada outboard, Nggak ada. nggak ada. Tapi plugin Kosong. Plugins ada. Tetap Kita ya? tetap plugins kita pakai. Jadi kita memang udah nggak di sini kita udah nggak pakai outboard prosesor. Mm-mm. Jadi semuanya in the box semua kita The pakai. box semua ya. Jadi, In the box semua. jadi di sini masih nge-EQ masih ya Mas ya? Masih Masih EQ masih, terus apa namanya apa beresin noise juga masih. Oh, masih ya di beresin sini ya? compressor masih. Oke. Oh jadi Kadang soalnya kan kalau kita beresin noise di ruang edit atau speaker kecil kan nggak kedengeran. Jadi biasanya kalau di sana kita pikir udah beres, masuk ke sini juga masih masih kedengeran. Oke. Masih kencang ternyata. Jadi apa layeringnya banyak Layering, ini sampai tahap final pun masih diberesin. Masih beresin. Wow, gila. Gitu. Ya, mantap. Ya beginilah nih. Ini posisinya itu. Oke. Kita siapin buat 5 orang di sini. Iya. Ini Gitu. producer seat lah Producer, segala macam, director. director. Terus mungkin kalau mau ngajak artis-artisnya sebagian. Terus yang cakep-cakep nih, yang diajak. Yang Biar jelek nggak wangi. usah. Biar kita juga semangat kerja. Jangan cameo. Jangan cameo. Apalagi ekstras. Wah, jangan. Wow. Nah, Ini mesin untuk yang stage medium ini ada di sini. powernya ada di sini Ya, ya. servernya ada di sini. Oke. Nah, Wah, ini ruang panel juga. ini ruang panel juga. Server. Ini alat yang kita pakai buat di medium room, medium stage. Ini kita pakai Rednet HD32R2 Matrix Evit 1. Oke. Terus kita ada 2 Sync IO. Kita pakai Blackmagic juga sama Brainstorm juga untuk clock videonya. Oh, ini clock videonya ya. Terus 2 Mac Mini, 1 HDX kita pakai. Terus ini power speaker kita pakai Crown. Pakai crown semua ya. Iya. Terus udah itu yang kita pakai di sini di natif Wow. gitu. Ini suhunya juga dijaga loh. Suhu sama kelembapan. Kelembapan dijaga. HT juga standby. Oke, ini di ruang pertama. Nah, sekarang kita nih menuju ke ruang utama nih ya. Cut dulu kali ya. Maksudnya dulu. saya ganti gambar Oke, screen siap. biar nggak enak. Oke, Punya orang belum. iya bener. Nah, kita udah sampai nih di ruang paling terakhir, paling utama nih Mas ya, di lantai 1 ya. Ini apa nih Mas, ruang apa nih? Ini ruangan mix A namanya. XA. Ini main stage kita. Main stage kita ini Dolby Atmos stage kita juga Oke. yang udah di-certified oleh Dolby. Oke. Oke, gak usah lama-lama, kita masuk Yuk. langsung. Jadi namanya stage ya, Ini namanya istilahnya ya. stage. Ini dia nih. Ini adalah mixing stage kita. Selamat datang di Formix. Dolby Atmos Stage for Mix. Wow. Silakan. Wow. Oke. Oke. Apa nih? Emang segini gelapnya. Remang-remang. Ini apa Iya. aja ini Mas? Ini dari mana ya? Saya Dari juga bingung. mana, iya. Banyak banget kalau ini. Yang jelas ini ukurannya hampir sebioskop. Ini ukurannya seteater 3 ke bawah lah ya, di Ya. 21. Di 21 teater 3 ini ukurannya. Ukurannya kurang lebih
Terus kita juga semua speknya untuk visual kita pakai sama dengan Cinema. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk screening test juga kadang-kadang di sini. Oke. Untuk cek karena semuanya sudah dikalibrasi juga sama Christy. Ya. Nah, untuk urusan audio di sini kita pakai sistem Dolby Atmos, Cinema dengan jumlah speaker 40 speaker. 40 speaker. Gitu, 40 speaker kita pakai di sini. Ini JBL semua ya, Mas ya? Kita pakai JBL semua. Oke. Semuanya JBL. Coba kita dari depan nih, Mas. Ini berarti di depan dulu. belakang layar ini Iya, ada speaker. belakang layar ini ada speaker. Oke. 3-way speaker untuk LCR. Oke. Di sini ya? Iya, di kiri, tengah dengan Kiri, kanan. tengah, kanan. Terus kita untuk LFE kita pakai 6 driver 18 kali 6. Wah, ini 18 ya? Iya, 18 kali 6 driver kita pakai di sini untuk LFE-nya. Terus untuk satelit, Satelit namanya. misalnya satelit banyak dengan subwoofer juga di atas. Oh, ada subwoofer dua, juga ya? karena LFE atau subwoofer itu, Mas? subwoofer. Oh, itu sub ya? Sub. Jadi ini LFE. ini LFE. Oke, Ini jadi LFE. teman-teman Beda. mesti tahu di LFE dan subwoofer tuh beda. LFE Beda. itu low frequency energy. Ini biasanya buat impact ya? Buat impact, hanya Boom, gitu. kalau di film kita sebutnya low frequency effect, hanya Iya. untuk efek aja. Efek aja. Efek, jadi kayak efek rumble, Iya. vibrasi, Vibrasi. gitu-gitu aja. Nah, kalau subnya difungsikan sebagai Subnya ini kalau untuk di atas ini subnya untuk mendukung si satelit. Jadi spek sekarang dari Dolby itu diharuskan semua satelitnya full range. Oke. Gitu. Jadi semuanya harus full range. Kalau dulu kan enggak. Dulu Iya. kadang satelit lebih cempreng juga Iya, nggak apa-apa. iya, Kalau iya. sekarang harus full range semua. Jadi Iya. low itu bisa didapat sampai ke belakang. Oke, berarti ini pakai base management ya? Iya, pakai Untuk base management satelitnya semua. ya? Pakai Itu base dua management. ini untuk mendukung sampai yang ke belakang sana? Iya, sampai ke ceiling juga atas. Oh, sampai ke ceiling juga ya? Sampai ke Nah, ini yang ceiling. disebut Atmos speaker Ini itu di atas. Atmos speakernya, ceiling speakernya, Oke. gitu. Kalau depan tetap ada subwoofer juga. Oh, karena di three-way sini ada kan. subwoofer ya? Kan kita pakai three-way. Oh ya, Jadi 3-way. high mid low, high mid low, high mid low. Gitu. Mantap. Ini dari sisi speaker. Ini jadi speaker. Nah, Oke. terus alat pendukungnya kita pakai surface control, kita pakai Avid Avid ya? S6 S6. Studio dengan setup audio post. Oke. Jadi ini Avid S6 yang kita pakai. Terus di sini kita pakai 4 komputer. Jadi ada playback 1, playback 2, playback 3 dan record. Kenapa 4, Mas? Untuk supaya sebenarnya lebih ke agar komputer tidak terlalu terbebani ya. Karena oke. film itu nggak cuman 150 track, nggak 200 track, itu bisa lebih 500, bisa 300. Nah, itu untuk meringankan komputer kita split. Jadi misalnya untuk playback 1 khusus dialog, 2 khusus sound effect, Oke. 3 untuk musik misalnya Oke. gitu. 4-nya buat ngerekam. 4-nya buat di record lagi, buat makanya kan sebenarnya di film itu final mix itu disebutnya re-recording. Oh, disebutnya re-recording. Step Oke. re-recording, makanya disebutnya recording mixer kan. Oke. Orangnya bukan sound engineer. Iya, bukan sound engineer, re-recording mixer. Recording mixer, karena itu semuanya dari 3 elemen itu kita record ulang lagi. Kalau dulu kan harus, karena dulu pasti pakai pita seluloid ya. Iya, betul, Jadi betul. harus di record ulang lagi. Nah, ini Gitu, berarti si recording kontrol ini mengkontrol tiga Iya, itu tadi. S6 ini bisa sampai 8 workstation. Oh iya? Jadi Tanpa perlu pindah-pindah gitu atau? tanpa perlu pindah-pindah. Oh iya. Jadi bisa di split, misalnya section ini untuk berapa channel buat playback 1, berapa channel 2, 3, 4 misalnya gitu ya. gitu. Oh gitu Nah, ya. ini khusus untuk record. Oke. Oke, Gitu. rekodnya pakai Avid artis itu ya. Enggak, ini tetap bagian dari Oh, S6. bagian dari S6 ya. Ini tetap dari S6. Oh, I
see. Gitu. Ini S6. Jadi semuanya kita pakai S6. Rednet-nya buat apa itu, Mas? Ini untuk headphone monitoring. Oh, untuk Jadi headphone. kalau ya karena zamannya masuk ke Atmos musik untuk Binauralnya. kita untuk memfasilitasi engineer-engineer yang bising di sini, kalau dia mau ngecek binauralnya ya kita kasih Dikasih Rednet ya. Rednet. Oh. Kalau film sih nggak kepake sih. Nggak kepake, iya bener. Wow. Gitu. Nah, Kalau si ini Ultimate ya? ini Pro Tools. Ultimate. Nah, semua kita pakai yang di ruang edit pun semua kita pakai Ultimate. Pakai Ultimate ya. Ultimate Jalan semua. berapa? 256 track ya? Kita Lupa ya. bisa jalan sekitar 200, ya Satu 250. station ya, 256. Jadi kalau ada 250 track. 3 itu bisa 1000 lebih ya. 1000 lebih. 1000 lebih ya, 1000 track lebih. 1000 track lebih. Iya. Gitu. Ini keren nih, S6 ini wave-nya aja kelihatan di sini nanti. Iya. Waveform-nya track per track-nya itu ada waveform. Tracknya Nanti bisa kelihatan. nanti di shoot deh ini, keren banget nih. Jadi Gitu. kayak layar Pro Tools tetap dipindah ke sini, jadi kita bisa operasi Iya, tanpa betul. ngelihat ini ya. Tanpa ngeliatnya, dan untuk panningnya juga enak juga kalau S6 kita Iya. bisa misalnya ini, jadi spanningnya juga udah 3D kita Oke. enak. Wow. Jadi kelihatan di sini. Ini kalau kayak gini biasanya misi film nggak? Oh ya, kalau Dolby Music Panel memang buat musik ya. Buat musik. Kalau ini enggak, ini Ini memang bawanya si Pro Tools ya. bawaannya Pro Tools. Oke. Oke. Gitu, kita panning di sini. Tapi Google nyala. Tapi nggak ada ini ya Mas ya, nggak ada joystick ya. Joystick ada. Ini Oh, kita ada? pakai joystick. Oke. Joysticknya di sini. Joystick Ini di untuk situ panner. ya. Joystick untuk panner di sini. Oke, ini pannernya nih, joystick pannernya. Pannernya. Kita juga ada apa namanya? P-Rec untuk sistem record. Jadi untuk input, dan jadi kita bisa switch otomatis untuk dengerin hasil recording atau playback. Oh Recording, gitu. playback. Oh I see. Ini bagian dari S6 juga ya? Iya, bagian dari S6. Oh, oke, baru tahu saya. Ini speaker control juga di sini ya? Iya, speaker control bisa di situ atau di sini. Wow, keren. Gitu. Itu sistemnya. Nah, ini semuanya lari ke rendering mastering unitnya Dolby yang tadi di atas. RMU itu, gitu. RMU itu lari ke situ. Kompleks Nah, ini kita ada sekali. 3 monitor yang bisa menampilkan masing-masing station, atau semua station bebas kita bisa milih. Jadi nggak harus ini station berapa, kita Bisa pindah-pindah. pindah semua. Oke. Jadi bisa aja ini jadi Bisa komputer ini, satu, bisa jadi komputer dua, bisa 2, 3, bisa 3. gitu. Oke. Pakainya KVM biasa. Kita pakai KVM tadi yang pakai Draco di atas Draco tadi. di atas tadi ya. Kita switch dari situ. KVM-nya bukan KVM itu, guys. Bukan. Ya, ini serius nih KVM-nya. Serius. Oke. Ini kalau nggak salah yang military grade deh Ini military grade ya? KVM. Jadi nggak loadingnya dikit, kecil. Millisecond ya delaynya ya. Bufferingnya. Iya. Loading buat switch antar Iya. antar workstation Antar workstation-nya. gitu. Ini kita pakai itu. Ini oke. Ngontrolnya gimana sih Mas kalau mau pindah? Pindah kita tinggal switch. Sebenarnya ada itunya, kita tinggal pilih. Oh, ini Ini kontrolnya Ini Draco. Draco ya. Nah, itu Jadi kita mobil. tinggal pilih mau di sini mau kita ngontrol apa, mau 1, 2, 3 atau Nah, rek. ini ada 4 station Ada kan? 4 station yang ada di sini. Oke. Gitu, kita tinggal kontrol mau yang mana. Semuanya dari keyboard aja Dari ya? keyboard aja. Ada Oke. shortcutnya gitu. Oke. Dan semua workstation itu semua Pro Tools-nya connect Hmm. gitu. Jadi kita tinggal pilih mau ngeplay dari mana gitu. Semuanya akan ikut jalan bareng, Sync semua ya. Gitu. Play yang maupun 1, 2, 3, 4 1, 2, bisa 3, 4 semua ya. bebas. Mau Oke. rek-nya juga, yang ngeplay juga bebas. Nah, rek ini sekalian jadi playback videonya juga Oh, oke. gitu. Jadi video kita taruh di rek Oke. yang nanti diproyeksikan ke layar. Oke, jadi komputer record itu ada videonya. Ada videonya, Sehingga selalu apapun yang terekam sync dengan sync videonya. dengan video. I see. Gitu. Oh, tapi tetap pakai synchronizer tadi ya, Iya, Avid tetap Sync ya. pakai Avid Sync IO sama Brainstorm tadi untuk video vlognya. Oke. Gitu. Wow, Itu yang kita kompleks pakai di banget. sini. Wow. Jadi meminimalkan latency antara audio sama gambar. Oh, I see. Kadang kan kalau kita nggak pakai itu, apalagi kalau proyeksi ke layar gede, dia geser dikit itu
kelihatan soalnya kalau Iya, dibayar. betul. Iya. Makanya si siapa namanya? Si proyektornya ini pun juga dikalibrasi Kalibrasi. dengan audionya, Oke. latensinya. Jadi diatur latensinya juga Oke. waktu pertama kita setup itu. Wow. Gitu. Jadi Wow. benar-benar mendekati 0 milisecond. Iya. Jadi ekspektasinya adalah produk yang keluar dari sini ya Ya udah, sudah itu jadi master. master ya. Itu audio masternya gitu. Jadi kemana-mana pun akan harapannya translate-nya sama Translate-nya ya. sama. Translate-nya Nah, sama. kita juga sebenarnya kita itu eh, sertifikasinya adalah Dolby Atmos Reference Stage. Oh, oke. Gitu. Ini Jadi diharapkan yang produk yang keluar dari sini ya, kalau misalnya di play di bioskop something wrong, ya bioskop itu yang harus merefer ke sini, bukan kita yang merevisi ke bioskop. jadi ini referensinya Iya. gitu ya. Jadi reference stage-nya di sini. Oke. Itu memang Gitu. permintaan khusus. Enggak sih, Emang license-nya license-nya. khusus ya? License dari Dolby. Tapi Wah. rata-rata audio post adalah reference stage sih untuk Oke. Dolby Atmos. Tahu Iya. saya ya. Nggak tahu juga kalau salah nih. Wow, Tapi keren. kalau ini reference stage, Iya. Atmos reference stage gitu. Nah, itu Dolby kita. Di sini di sini tempat mainan kita lah terakhir dari semua step yang udah kita kerjain tadi, dari kreatif, dari volley, semuanya akan ngumpul di sini. Di sini ya udah di sini kita final mix, kita yang bikin stagingnya, dimensinya mana harus kemana, panning harus kemana, Iya, sesuai referensi gambarnya itu gitu. Jadi teman-teman nih Atmos itu sebuah sistem yang agak unik ya. Jadi dia object based ya. Object base. Jadi object based. Jadi sebenarnya suara tuh bisa kesini sebenarnya. Jadi bukan nempel di speakernya gitu. Jadi benar-benar tiga dimensional gitu. Jadi ini yang mungkin belum banyak yang tahu perbedaan Atmos dengan surround. Jadi Atmos itu bukan surround audio. Bukan. Dia itu udah next gen audio yang makanya disebutnya immersive audio. Immersive audio. Kenapa disebut immersive? Karena kalau di surround itu 7.1 surround, kita misalnya di bioskop punya satellite speaker untuk surround itu ada misalnya banyak lah, misalnya kiri ada 8, kanan 8. Tapi 8-nya ini array system. Array, Gitu, betul. array system. Jadi kalau kita panning ke kiri samping, misalnya kick lah gitu, gampangnya, atau suara pistol satu kita kirim kiri, 8 speaker itu akan ngeluarin suara yang sama kiri. Itu array system. Tapi kalau di Atmos, kita dari 8 speaker bisa milih mau speaker 1, 2, 3 atau 4. Makanya itu disebutnya immersive. Jadi lebih detail lagi untuk positioning object base-nya itu, audio base-nya itu. Makanya mereka pakai object base dengan total channel 128 input di renderannya. Jadi mungkin agak bingung-bingung nih teman-teman. Jadi di Atmos itu ada 128 channel. Adalah objek semua. Objek semua. Plus bed 10 channel. 10. Jadi gitu ya. totalnya itu 128. Yap. Kepake bed 10, jadi Kepake saya bed 10 ya, 100. sorry. Atau kalau di film kita malah lebih dikit objeknya. Lebih dikit ya? Karena kita harus nyiapin bed itu 3. Oh. Jadi 30. Karena 30. kita harus misah bednya si musik, dialog sama efek. Oh, beda-beda. Iya, untuk nantinya untuk kebutuhan DME. Oh, oke. Waktu kita bikin stem dialog musik efeknya itu, jadi biar bisa langsung ke stem. Oh, gitu. Jadi gitu. memang beda-beda bednya. Jadi bednya ada 3. 3. Itu udah 30. 30. Berarti 128 kurangi 30. 30. Jadi sisa bednya cuma Sisa berapa? bednya cuma 90 sekian. 97 ya. 97 ya. Segitu ya. 98. 98. 98. Nah, 98 ini teman-teman yang diolah nih, Iya, mau jadi apa itu gitu. yang nanti objek base-nya kita bisa lempar mau ke speaker mana. Kita panningnya kayak gini, panningnya 3 dimensi. 3 dimensi gini gitu. Iya. Tinggal kita pilih mau tingginya seberapa, height-nya. Bisa Posisinya, digedein bisa digedein. objeknya. Ini jadi yang
Yang ini yang disebut objek nih, Nah, ini objeknya. yang merah itu. Nah, ini objeknya. Coba digedein. Ini objeknya. Nggak bisa ya? Bisa. Hah? Jadi ini objeknya, atau bisa lihat di sini yang lebih gede. Oh ini. Jadi ini kita bisa apa namanya? Misalnya ke sini, saya buka satu objek. Nah ini objek 23. Nah ini tingginya kita bisa atur serah mau seberapa, mau berapa gitu. Terus posisinya mau di mana, mau di depan kiri, depan kanan, agak kanan dikit. Nah itu nanti di translate sama metadatanya si Dolby RMU-nya itu, Dolby Atmos-nya itu nanti di decode sama prosesor Dolby-nya itu yang tadi kita pakai CP850 itu. CP850 ini bisa, ini coba tuh size-nya bisa digedein nih. Ya ini ada divergennya, kita bisa gedein. Tuh bisa digedein ya secara objektifnya. Gitu. Itu jadi keren banget itu. Jadi bisa lebih, ya itu tadi makanya disebutnya imersif. Karena yang memang 360. Ya, jadi tadi yang dimaksud itu misalnya objeknya di sini, kita pen agak ke depan gitu, speaker yang di samping nggak bunyi semua, memang yang ke arah situ aja. Yang bunyi. Gitu. Itu yang membedakan. Nah, Wow. Itu gitu. Terus apa namanya? Nah, ini ada perbedaan sekarang kan lagi ngetren apa? Dolby Atmos HE ya? HE. Home Entertainment. Terus bedanya sama HE apaan? Cinema ya. Bedanya untuk HE itu terbatas channel output speakernya. Jadi HE itu hanya maksimal 16 output. Nah, sedangkan Cinema kita itu bisa setup sampai 40 speaker tadi. Jadi kita bisa output sampai 40 speaker maksimal. Nah, itu bedanya itu aja. Jadi itu. bisa lebih detail lagi Cinema. Posisinya tuh lebih bisa, ini keremennya itu bisa dikit-dikit itu, bisa jalannya bisa smooth banget, jadi kalau kita mau puter-puterin objek gitu. Itu bedanya di situ. Home Entertainment sama Cinema Atmos. Ya, kalau HE itu 916 paling ya. Iya. 916 udah maksimum. 916 itu udah maksimum. Jadi 16 channel. Kalau Cinema bebas, pokoknya 40 speaker. Duitnya ada silakan. Hitung aja mau berapa satelitnya. Ya, kalau 40 speaker kita butuh ruangan gede sekali. Iya, gitu, gede sekali. Gitu. Itu bedanya HE sama Cinema. Ini speaker Cinema semua ya Mas ya? Ini Cinema semua, dan tapi apa namanya, beberapa kita pakai speaker khusus ya kayak gini. Atmosnya memang kita pakai gede untuk ngejar full range-nya juga yang ceiling atas ini. Iya. Tapi agak ngeri juga kalau rubuh. Kita pasti bawahnya. Ini paling serem soalnya speakernya. Iya, paling gede. Ini JBL juga nih? JBL juga. Wow. Ini kenapa ada beda sama yang itu Mas, yang kecil? Ini makanya karena ini kita butuh buat full range ya. Oke. Jadi biar full range-nya bisa dapat juga di area sini. Oh iya, Gitu. iya. Ini sebenarnya kalau dikonfigurasi itu white ya? Bukan bareng sama dia ya? Bukan. Dia sendiri ya, namanya apa ya Bu? Ini. Nah ini kalau di konfigurasi itu apa namanya? Jadi bed sistemnya itu cuma ada berapa speaker yang bunyi, nggak semuanya. Nah sisanya untuk objek bass. Jadi biasanya gitu. tuh dua speaker ini bed, LCR. Iya. Terus misalnya 2 speaker ceiling sama belakang. Oke, yang selain itu objek ya? Selain itu objek. Oke. Wow, kompleks banget. Gila. Ya makanya ini keren sih buat pengetahuan teman-teman sih. Gue juga banyak pengetahuan baru ini, baru benar-benar belum paham juga, baru benar-benar ngerti gitu. Wah, coba kita play. Apa ini Mas yang lagi di layar ini Mas? Nah, ini demo-demonya dari Dolby, demo-demonya dari Dolby. Cuman apa namanya, masalahnya di Atmos itu adalah kita nggak bisa kasih denger
Oh. Bukan nggak bisa kasih dengar ke yang nonton ya. Mereka karena harus di Harus sini di sini, dengerin ya. betul. Nggak bisa dapat experience Iya, ya. experience-nya nggak bisa. Karena dengan penjelasan pun kayak gini susah Susah, memang nangkepnya. susah. Harus experience sendiri ke sini. betul. Iya. Gitu. Jadi ya gitu. Ini kalau kita di sini sih ada beberapa Dolby ada beberapa demo-demo yang biasa ditampilin di bioskop sebelum nonton biasanya tuh ada. Ini kita ada Unfold. Wow. Tuh kira-kira. Wow. Kalau di rumah gimana ya? Jadi teman-teman yang di YouTube ya susah dengerin ya, harus dengerin. harus ke bioskop. Harus ke bioskop. Kayaknya bioskop Atmos juga mungkin di Jakarta sudah Atmos ya. udah lumayan banyak Jakarta. Kalau nggak salah total di Indonesia tuh 40-an layar deh kalau nggak salah. 40 layar ya. 40 Yang saya layar. tahu sih di Gancit, Gandaria City tuh ada. PIM juga. PIM Sudah terus di Epicentrum. Epicentrum betul. Epicentrum Atmos, terus di mana lagi? Tangerang tuh ada Sumarekon kalau nggak salah. Iya. Serpong. Konser ini. Ini masih demo. Oke. Demo konser. Wow. Igro. Malah kayaknya musik bener-bener LCR banget Iya. ya. Malah ke mono banget tuh. Nariknya tuh paling segini doang. Nggak sampai samping. Nah ini begitu gitar. Terus penonton juga nggak di atas ya, ke bawah ya. Baru string. Baru sering pindah-pindah. Ah, tak rubah aja mixingannya deh. Nggak cocok aku sama pikiran mereka. Iya. Malah jadi kurang megah ya. Iya, Kalau di kayak gituin. Heeh. Nah, keren ini.
main reverb sama delay mas. Iya, iya, iya. Taruhin di objek, Ya. catat. Treatmentnya juga kayak film ya. Iya, Begitu kayak sendiri, film. vokalnya gede banget ya. Iya. Oke, kalau gitu-gitunya nanti di sini aja deh mas ya. Iya. Lebih real ya. Aman. Nanti aku pokoknya bikin mixnya udah kayak gitu, Iya. tinggal nanti. Tarik ulur terus kayak LFV juga nanti bisa diajak lagi di sini aja. Nah, ya penting ini. Jadi lebih ke ambience penonton. Sama reverb. Iya, basically tetap di depan semua beratnya Iya. sih. Tuh, penonton aja masih ada di depan tuh. Iya. Ini memang kayak ngelebarin doang. Kicknya juga dibuat kayak di ruangan banget Iya. ya. Ah, itu kita bisa create di sini aja nanti ya. Reverb-reverbnya juga ada kan di sini. Ya. Buat yang surau. Oke. Sebenarnya ini pun reverb vokalnya reverb biasa kayak kita mixing musik ini. Iya, terus dia tambahin Ditambah reverb lagi. Reverb snare belakang. Oh iya. Oh Enak iya. mas. Ke sini ya. Iya. Keren Ini yang banget. konser kita juga, saya punya yang ini mas, yang versi studio Billy English. Oh, oke. Siapa? Ellie Goulding. Oh, oke. Itu keren itu. Ellie Goulding itu dia rekaman di Studio. apa namanya? Inggris tuh. Oh, Abbey Road. Abbey Road. Oke. Atmos. Tapi dibuat Atmos. Buat Atmos. Nah, ini referensi-referensi gini Iya. nih. Mesti denger soalnya. Ini ada EDM-nya sih? Kenapa? Ada EDM-nya nggak ya? Nggak ada ini. Nggak ada Ini di CP kita Oh, dapat. di Ini udah CP. final buat cinema. Oke. Nggak bisa di copy juga Oh ya? karena ada key-nya. Jadi cuma bisa Oh. di play di proyektor ini doang. Oke. Tapi lokal ini ya? Apanya? Ini di server lokal ini? Server lokal di Oke. proyektornya ini. Di proyektornya ya? Simpan di proyektor. Mana ya? Ellie Goulding. Serta ya. Mulai paham. Kalau mau bikin konsep studio kayak gini kira-kira. Ini masih bed Ini atau? objek. Ini objek nih ya? Tapi dia nggak naruh Berat ke sana ya? cuman beratnya tetap, maksudnya nariknya tuh nggak sampai ke belakang. Ini kan kameranya movement kan, makanya vokalnya kalau tetap di center kayak gini kan udah bebas. Iya, iya. Mau posisi dia di mana aja aman. Ya. Sebenarnya konsepnya sama kayak kita mixing stereo sih mas, maksudnya high frequency kan pasti kedengarannya agak di atas Agak kan? di atas. Pasti di atas ya. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting Aduh. Jadi Oke. emang kalau buat musik konsepnya tetap lebih staging, buat tetap buat staging ya. Iya. Jadi bukan kita Bukan main-mainin Wah, objek kemana-mana bingung. ya. Malah kita Bingung, iya. Wah, Iya. lebih ke stagingnya. Ini yang nonton channel ini sih
memang agak susah ngikutin pembicaraan kita kalau nggak ngalamin sendiri lihat Iya. lihat gambarnya sih. Di gua aja Tapi, keberatan. iya. Tadi kita habis lihat video, saya nggak bisa ditayangin pasti. Iya, pasti ke Copyright soalnya. copyright. Kita ada apa Dragon tadi apa? Imagine Dragon, Imagine Dragon, konser, konser, ada ada penonton, penonton, itu mixing Dolby-nya seperti apa. di mixing Dolby Atmos. Terus kemudian ada Ellie Goulding, rekaman di Abbey Road, Rekaman di Abbey dia rekaman di Abbey Road, gimana nge-mixnya gitu. Kita lagi tadi ngebahas, oh ini adalah objek, oh ini adalah bed, oh musik tuh begini, beda sama sinema gitu. Iya, Beda sama movie, maksudnya kalau movie objeknya memang memang ada di bisa mana-mana. ada di mana, karena kan kalau movie kita meng-recreate si ambience, si atmosfernya itu. Jadi Kalau misalnya musik kita staging. di scene-nya itu misalnya di ruang makan, jadi nggak cuma suara yang ada di layar yang kita masukin, kadang di sini ada suara AC atau kipas angin, di belakang misalnya ada, kalau dia punya misalnya ada akuarium, suara air titik. Nah itu yang nanti ke create atmosfernya itu gitu. Tapi kalau musik beda lagi, musik sangat beda. Betul. Tadi ada dua contoh, yang satu adalah kita sebagai penonton melihat konser gede ya. Yang Khusus gede. satu kita berada di sebuah studio. Nah, itu memang beda. Jadi keren sih. Ini Atmos memang benar-benar menjawab kebutuhan kita, gimana caranya kita berada bersama dengan musisinya. Tapi mixingnya juga nggak kayak film juga kalau musik. Iya, Beda sekali, beda. beda sekali. Wow, keren sih, keren. Aduh, oke Mas, thank you banget waktunya. Sama-sama, Aduh, Mas Asep. penjelasannya lengkap dari Makasih banget mulai nih udah digerebek kita, kaget saya. Wah, iya. bawa pasukan banyak lagi. Tapi anyway, terima kasih banget Mas, ini penjelasan yang menurut saya mungkin paling lengkap saat ini, video paling lengkap penjelasan tentang stage mixing film, mix stage film, kegiatan dari awal sampai akhirnya di ruangan ini. Iya. Kita tadi dengar bedanya musik dengan sinema. Wah, keren banget sih Mas, thank you banget Mas. Sama-sama, Waduh, sama-sama. gokil nih. Ada nggak Mas yang mau disampaikan ke teman-teman yang lihat channel ini, mungkin apalah misalnya bahwa ya audio nggak cuman jadi engineer tukang mixing Iya. doang kan? Ya, intinya sih kalau kita mau kalau kita punya keinginan atau teman-teman punya keinginan berprofesi di bidang audio, nggak usah takut dalam arti audio bukan sebatas hanya mixing atau mastering gitu. Recording engineer pun sangat penting berperan gitu. Bukan berarti recording engineer gue cuman jadi operator, bukan. Operator sama recording beda. Itu satu. Terus banyak juga sistemnya, jadi ada untuk kita di Indonesia tuh yang besar tuh kan industrinya cuman dua ya, musik sama film. Musik sama film. Nah di dua industri ini juga lahannya juga masih banyak. Betul. Sebenarnya. Jadi di film kita ada sound recordist, itu recording engineer loh, dan bukan main-main. Bukan main-main itu. Bukan berat itu. main-main. Terus ada sound designer, ada Foley engineer, ada Foley artist, sound editing bukan kerjaan mudah. Iya, betul. Itu susah. Ada ADR engineer, banyak. Di musik pun begitu banyak. Iya, ada banyak. recordist, ada engineer, editor juga, ada technician. Iya. Jadi lahannya banyak sebenarnya itu. Apalagi kalau kita udah di Indonesia udah bisa lebih luas aja, kayak di luar kalian malah bisa masuk ke industri otomotif. Betul. Segala macem. Betul. Kerancang sound dari suara mesin, suara knalpot. Betul. Iya. Itu semua bagian dari audio gitu. Iya, Jadi iya. Betul. it's a big world lah. Iya. Dunia yang luas. Iya, dunia yang sangat luas. Bukan cuman musik dan film gitu. Oke. Aduh, sekali lagi thank you berat Mas. Sama-sama. Waktunya Mas ini Yusuf. harusnya udah pulang dari tadi, tapi gue tahan. Dapat makan lagi gitu.
So teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Terima kasih. subscribe dan like dan juga di-share tolong. Nah, terus jangan lupa komen di bawah nih kalau ada pengen Grebek Studio apa atau ada pertanyaan mungkin nanti gue mention Mas Pandu juga Boleh. supaya nanti bisa dijawab. Oke, sampai Kalau jumpa. IG-nya Mas JM, IG suruh follow Oh, iya. dong. IG Mas JM. Kalau IG udah pasti Wow, contohin. IG-nya Mas Pandu apa dong? @Pandunara, terus follow IG Formix juga ada @formix. Yap. Di situ terus kalau sama teman-teman kalau mau lihat mampir silakan kita welcome. Siap. Ini lokasinya di Jakarta Timur, di Ceger, Nah, dekat silakan. Kampung Rambutan, Kalau mau lebih tahu Betul. boleh datang. dekat Taman Mini. Ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye-bye, terima kasih.